Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 Sosiologi Komunikasi kelas E yang beranggotakan saya Andini Afrilia dengan NIM 2019 0530 180. Aku Hemi Yuda Muhammad dengan NIM 2018 053 0220. Halo, saya Maihal Frida Fabarik, NIM 2019 0530 192. Halo, aku Listiarini, NIM 2019 053 0201. Halo, aku Roski Pamukas, NIM 2019 0530 209. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas materi tentang objek formal dalam sosiologi komunikasi. Tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah dampak kecanduan gadget pada anak. Kasus yang kami temui terjadi pada seorang anak bernama Adam. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang kini berada di bangku salah satu sekolah dasar di daerah Bandung, Jawa Barat. Kalau dilihat sekilas, mungkin tidak ada yang berbeda dengan Adam, seperti anak-anak pada umumnya. Ia akan bermain saat ada teman, namun hal tersebut hanya berlaku saat ia berada di lingkungan sekolah. Ketika sampai di rumah, ia akan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia akan sangat sibuk dengan gawainya dan tidak peduli pada sekitar. Orang tua Adam ialah pegawai kantoran yang mengharuskan mereka bekerja dari pagi hingga malam. Sejak kecil memang Adam sudah diberikan gawai, dikarenakan anak akan diam dan tidak mengganggu orang tuanya mengingat kegiatan orang tuanya yang padat. Sangat memudahkan kegiatan bila anak tidak rewel, mereka pun memutuskan memberikannya gawai. Namun, hal tersebut berdampak buruk seiring berjalannya waktu. Adam menjadi pribadi yang cukup pemarah apabila gawai yang ia punya disembunyikan atau diambil secara paksa. Ia akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, seperti menangis, mogok makan, dan tidak mau berangkat sekolah. Tujuannya hanya satu, orang tuanya luluh dan memenuhi keinginannya, yaitu mengembalikan gawai yang disembunyikan. Karena terlalu asik dengan gawai untuk menonton YouTube dan bermain games, postur tubuh dari sang anak cenderung terlihat bungkuk. Kantung matanya pun mulai menghitam diakibatkan terlalu sering bermain gawai. Nah, dari kasus tersebut, maka kita dapat mengidentifikasikannya berdasarkan perspektif sosiologi komunikasi. Yang pertama, berdasarkan interaksi sosialnya. Anak yang kecanduan bermain gadget cenderung akan membatasi interaksi sosialnya dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, baik itu dengan teman sebayanya, dengan tetangganya, bahkan dengan keluarganya. Anak-anak yang kecanduan bermain gadget cenderung akan menjadi tertutup dan memberikan perhatian yang lebih kepada gadget yang mereka punyai. Yang biasanya anak seusia ini bermain di luar dengan teman-temannya, pada saat sekarang ini mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan bermain game yang terdapat pada gawainya. Selain itu, anak-anak yang sudah kecanduan akan memprioritaskan gadget daripada hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas dan tanggung jawab serta kebutuhan mereka, seperti makan, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Poin kedua ialah budaya. Pada kasus ini, ada beberapa hal yang muncul setelah anak-anak mengalami kecanduan gadget, seperti berkurangnya sopan santun dan lunturnya budaya ramah tamah. Anak-anak cenderung tidak peduli dengan keadaan sekitar. Contohnya, semisal saat diajak mengobrol, pandangan mata tetap melihat ke gadget. Kemudian, tidak menegur orang yang lebih tua, malah bersikap bodo amat. Selain itu, berbicara kasar pun sering dilakukan karena meniru influencer YouTuber favorit. Poin ketiga ada dampak pada agama. Tidak jarang bila kita bermain game online, terdapat iklan-iklan yang tidak pantas dilihat, apalagi untuk anak di bawah umur yang mana seringkali belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melihat tontonan pornografi dapat membuat candu bagi siapapun yang melihatnya, dan melakukan hal tersebut merupakan salah satu sarana untuk berbuat dosa. Dalam kasus ini, sholat anak seringkali ditunda karena keasyikan bermain game online, yang pada akhirnya berkata sudah sholat, padahal ia belum melaksanakannya. Teknologi. Poin terakhir yang kita bahas ialah dampak teknologi yang disebabkan oleh kecanduan gadget. Saat anak mengoperasikan gadget secara berlebihan, tentu mata dari anak akan terpapar secara terus-menerus oleh radiasi dari gawai yang dimiliki. Hal tersebut dapat mengakibatkan mata merah, mudah lelah, juling, bahkan untuk kasus yang lebih serius adalah mengalami rabun. Terima kasih.